Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Furi Elvira dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Informasi pertama datang dari update banjir di Karawang yang sudah memasuki hari ke-9. Setelah sebelumnya sempat surut di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, kembali merendam sebagian pemukiman warga. Warga yang sebelumnya pulang ke rumah dari pengungsian kini terpaksa harus kembali mengungsi. Banjir di Desa Kalangliar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat kembali naik Rabu kemarin. Padahal sebelumnya, banjir yang merendam ratusan rumah warga ini mulai surut. Fasilitas umum seperti sekolah dan masjid kini kembali terendam banjir. Air banjir pun sebagian sudah merendam jalan poros desa. Menurut Ketua RT, banjir datang pada Rabu dini hari dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Akibatnya banyak warga yang sudah kembali ke rumah, kini harus kembali ke pengungsian. Iya, naik lagi. Tadi sekitar jam 4 subuh. Subuh, ya. Naik berapa senti ini, Pak? Ya sekitar naik setengah meteran lah. Sebelumnya surut banget atau gimana? Surut banget mah enggak, dari emang di sini udah surut. Kesononya mah belum, masih ada sekitar 1 meteran lebih. Sekarang ya naik lagi sekitar hampir setengah meter lebih lah. Hingga hari ke-9, warga sepertinya sudah frustasi menghadapi banjir tahunan tersebut. Sebab mereka harus berulang kali membersihkan rumah dari sisa banjir dan kembali terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Dampak dari banjir Karawang, ratusan warga korban banjir di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Penyakit dominan yang diderita warga adalah penyakit kulit, pusing, dan mual. Pengobatan gratis dilakukan di posko kesehatan yang berada di halaman Desa Kalangliar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Petugas memeriksa satu persatu kondisi kesehatan warga korban banjir, mulai dari tekanan darah hingga kulit. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata warga mengalami penyakit gatal-gatal, pusing, dan ispa. Petugas langsung memberikan obat kepada warga agar penyakit akibat dampak banjir segera disembuhkan. Hingga hari ke-7 banjir, warga yang datang ke posko kesehatan mencapai 130 orang. Keluhan paling banyak itu gatal-gatal. Tapi kalau yang datang ke posko ini mereka rata-rata hipertensi, gatal-gatal, ispa, kemudian kadang ada yang sudah mulai puyeng-puyeng, demam dan lain sebagainya. Jumlah yang datang ke posko ini 132 orang. Tapi kita selain diam di posko, kita juga keliling ya ke tempat-tempat pengungsian. Banjir yang merendam Desa Kalangliar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Senin kemarin mulai surut. Namun Selasa pagi, air luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum kembali meluap dan masuk kembali ke pemukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Masih tentang banjir, yaitu imbas dari banjir bandang yang terjadi di kawasan Kabupaten Bandung pada Selasa kemarin. Puluhan siswa kelas 5 dan 6 di Sekolah Dasar Negeri 01 Pinggir Sari, Desa Cihawu, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, melakukan bersih-bersih area sekolah pasca banjir bandang. Rabu pagi, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Pinggir Sari, Desa Cihawu, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melakukan bersih-bersih area sekolah yang terimbas oleh bencana banjir bandang. Adapun peristiwa banjir tersebut terjadi pada Selasa sore saat kawasan hulu Sungai Citarum diguyur hujan deras. Akibatnya hampir seluruh ruangan kelas termasuk ruang guru dan toilet kotor akibat dimasuki material lumpur yang terbawa oleh derasnya air. Selain mengakibatkan banyaknya material lumpur, akibat peristiwa ini kegiatan belajar mengajar pun menjadi terganggu. Namun demikian, menurut Sucia Fitri Saniawan, salah seorang siswi kelas 5, dirinya dan teman-temannya tak keberatan dan justru senang untuk membantu para guru membersihkan sekolah. Jadi sekarang yang dibersihin apa aja? Ya, sekolah. Apa aja yang dibersihin? Kelas sama ini.
Kejadiannya kapan itu? Kemarin. Kemarin ya. Jadi nggak belajar dulu ya hari ini? Ya. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pinggir Sari 1, Dadan Kusmawadi mengatakan pihaknya terpaksa melibatkan para siswa dan siswi untuk membantu proses pembersihan area sekolah dan juga meliburkan sementara KBM 1 atau 2 hari ke depan selagi pihaknya menunggu proses bantuan dari pemerintah daerah. Kami selaku kepala sekolah di SD Pinggir Sari mengharapkan partisipasi dari semuanya. Karena ini musibah ya, ini ulah manusia juga. Karena kan ada sebagian hutan, kemudian lahan-lahan penduduk sudah gundul, kemudian cara pengolahan tanahnya yang tidak sesuai dengan tata kelola pertanahan. Nah, ini berdampak terhadap satunya pendidikan. Pihak sekolah berharap segera adanya turun tangan pemerintah untuk membantu membersihkan area sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga berharap adanya tindakan tegas bagi para pelaku alih fungsi lahan di area hutan yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 1.500 ODGJ atau orang dengan gangguan disabilitas mental tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT di Karawang, Jawa Barat. Saat pemilihan nanti, para ODGJ tersebut akan didampingi pihak KPU saat pencoblosan di TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 1.500 lebih orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental telah terdaftar sebagai pemilih tetap. Mereka yang terdaftar tersebut diperbolehkan untuk menyampaikan hak suaranya dalam pemilu 2024. Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengatakan, data tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan pihak KPU beberapa waktu lalu. Pendataan juga disertai surat keterangan dari rumah sakit maupun pihak keluarga. Sebanyak 1.500 lebih ODGJ ini masuk sebagai kategori pemilih disabilitas mental. Nantinya para pemilih ODGJ akan didampingi petugas KPU saat melakukan pencoblosan di TPS. Kalau misalkan dilihat di berbagai sumber, kesehatan mental itu kan yang terganggu itu ada berbagai macam jenis. Dan di situ kan ada kalanya juga mereka ada di titik sadar. Nah, mudah-mudahan pada hari H mereka-mereka yang terdata di sini sebagai disabilitas mental bisa menggunakan hak pilihnya dengan pada hari H nanti. Terdaftarnya hak pilih para pemilih ODGJ ini setelah Mahkamah Konstitusi mengakomodir judicial review hak pilih bagi para penyandang disabilitas mental. Sehingga mereka pun diperbolehkan ikut mencoblos pada pemilu 14 Februari mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke peristiwa bentrok antar dua ormas yang terjadi di Karawang, Jawa Barat pada Senin kemarin. Akibat bentrokan tersebut, 3 anggota ormas mengalami luka-luka dan terpaksa harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Detik-detik bentrokan antar kedua ormas di Jalan Serang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terekam video amatir warga, Senin siang nampak sejumlah orang saling serang menggunakan kayu, batu, serta senjata tajam. Dalam video amatir lainnya, nampak satu orang korban tergeletak di tengah jalan dengan sejumlah luka. Akibat bentrokan ini, 3 orang anggota ormas mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD, Rumah Sakit Fikri, dan klinik untuk mendapatkan perawatan. Diduga bentrok antar 2 ormas ini dipicu lantaran adanya kesalahpahaman terkait lahan sebuah proyek di wilayah desa setempat. Untuk terjadi keributan tadi yaitu dari ormas PP sama PPPKB Banten. Kejadian awalnya di sekitar proyek pembangunan penginapan. Setelah itu lanjut ke Kampung Serang, di mana situ ada pos PP ya, sekretariat PP. Sudah terjadi keributan yang kedua mungkin di sana. Adapun untuk korban dari PP ada 3.
Guna mencegah bentrokan susulan, sejumlah petugas TNI dan Polri masih berjaga-jaga di lokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Berita hari ini ditutup dengan acara seminar Amazing Parenting bertajuk Dimulai dari Keluarga Menuju Indonesia Unggul. Pakar parenting Rani Razak Nukman mengajak ratusan ibu-ibu untuk lebih memahami cara pengasuhan anak dengan baik dan benar. Berikut liputan selengkapnya. Berlokasi di kawasan Kampung Cirahayu, Desa Ciburial, Kabupaten Bandung, puluhan ibu mengikuti seminar Amazing Parenting berkonsep dimulai dari keluarga menuju Indonesia Unggul. Kegiatan ini digelar untuk memberikan wawasan dan pemahaman bagaimana pola pengasuhan anak yang baik dan benar. Digelarnya parenting ini lantaran banyak orang tua yang keliru dalam pola pengasuhan anak sejak dini. Menurut pakar parenting Rani Razak Nukman, pendidikan mental terhadap anak sangat penting, apalagi mengenali sejak dini bakat dan kemampuan anak. Metode parenting yang disosialisasikan ini mencakup ilmu tentang pengasuhan, pembimbing, serta bagaimana mendidik anak dengan cara baik dan benar. Yang ingin kita hasilkan adalah generasi yang unggul, yang profesionalismenya tinggi, integritasnya tinggi, mampu berjuang, bisa bersaing dengan semua masyarakat dunia, karena pada tahun 2045 itu kita membutuhkan manusia-manusia Indonesia yang unggul untuk bersaing dengan masyarakat dunia lainnya dan menang. Intinya adalah kita harus survive sebagai sebuah bangsa. Di dalam tekanan yang luar biasa di dunia ini, itu membuat kita harus mendidik anak-anak yang unggul untuk bisa bersaing dengan masyarakat lainnya. Kegiatan edukasi parenting ini ditutup dengan bazar sembako murah yang diserbu para ibu rumah tangga. Diharapkan edukasi parenting cerdas ini mampu menambah wawasan orang tua bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak sejak usia dini. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.